Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah fi hadithihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Syukur alhamdulillah pada bulan suci Ramadan ini kita masih dapat bersua, dapat kembali menikmati keistimewaan dan kesucian bulan Ramadan. Kesyukuran kita ini semakin bertambah, terutama saat kita mengingat kembali betapa banyak rekan-rekan kita, sahabat-sahabat terbaik kita, sanak famili kita yang pada bulan Ramadan ini tidak bisa lagi bersama kita karena sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Karenanya, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan ini untuk mengisi dan mengoptimalkan amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan tema puasa sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan. Banyak sekali manfaat, dampak positif dari ibadah puasa. Dari sisi kesehatan, dari sisi bertambahnya keimanan kita yang nantinya kita akan mendapatkan gelar takwa. Dari sisi kedisiplinan, dari sisi bertambahnya ukhuwah di antara kita karena kita akan sering ke masjid dan di sana bertemu dengan banyak muslim-muslim yang lain. Selain itu, puasa juga bisa kita jadikan sebagai kendaraan kita untuk mencapai kebahagiaan. Bagaimana itu prosesnya? Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu fungsi dari puasa, saum yang kita laksanakan adalah menahan lapar dan haus. Secara fikih kita pahami bahwa puasa adalah menahan lapar dan haus dan berhubungan seks dari fajar hingga terbenam matahari. Namun secara hakikat sebenarnya kita sedang dilatih untuk menahan diri dari semua keinginan-keinginan yang selama sebelum bulan Ramadan ini bisa jadi keinginan-keinginan itu tidak kita evaluasi, tidak kita screening. Ibaratnya sebelum berpuasa semua keinginan kita itu bisa kita hantam kromokan. Nah, di bulan Ramadan ini kita diminta untuk menahan diri bahkan dari hal-hal yang sebelumnya halal. Sebelum bulan Ramadan kita bisa bebas makan, minum, berhubungan dengan pasangan kita. Itu halal. Tetapi saat bulan Ramadan, kita diminta untuk menahan diri. Perilaku menahan diri inilah yang sangat diperlukan dalam konteks kebahagiaan. Mengapa bisa demikian? Karena sebenarnya kebahagiaan itu pada hakikatnya sederhana saja. Kebahagiaan itu adalah menerima keadaan kita apa adanya. Atau dengan bahasa yang lebih populer adalah kita ikhlas menerima kondisi kita. Dan keikhlasan itu bisa lebih mudah kita wujudkan kalau kita terlebih dahulu melatih diri untuk men-screening, memfilter semua keinginan-keinginan yang muncul di dalam diri kita. Keinginan itu bisa bermanifestasi dalam bentuk nafsu. Nafsu kekuasaan, nafsu untuk memiliki, nafsu untuk memamerkan, nafsu untuk mengalahkan, nafsu untuk terkenal, dan nafsu-nafsu lainnya. Melalui bulan Ramadan inilah kita diminta untuk menahan diri dan melihat secara lebih jelas lagi apakah keinginan-keinginan yang selama ini mungkin tidak kita kelola itu pantas buat kita. Itu layak untuk kita. Apakah keinginan-keinginan tersebut telah terlalu jauh melampaui dari apa yang sebenarnya diinginkan Allah kepada kita? Ramadan inilah momentumnya
Kita diminta untuk menahan diri, dan wujud aktual dari nafsu itu adalah perilaku makan dan minum dan berhubungan dengan pasangan kita. Dengan terbiasa menahan diri, terbiasa membaca pikiran-pikiran dalam bentuk keinginan-keinginan, maka kita akan dididik untuk kemudian menemukan apa yang sebenarnya paling kita butuhkan. Dan yang paling kita butuhkan secara spiritual tidak lain dan tidak bukan sebenarnya hanyalah sebuah ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa dicapai dengan berzikir. Di dalam puasa ini, pikiran kita agak dikurangi, kesibukan kita agak dikurangi untuk konsentrasi merasakan lapar dan haus. Karena di dalam rasa lapar dan haus itulah kita lebih dekat kepada Allah. Di dalam lapar dan haus itulah kita lebih banyak berkonsentrasi untuk mendekat kepada Allah. Inilah fungsi lain dari ibadah saum yang sedang kita laksanakan. Berikutnya, ketika kita sudah terbiasa menahan diri, kita menemukan hakikat yang paling kita butuhkan di dalam diri kita, yaitu ketenangan. Maka kebahagiaan itu relatif lebih mudah kita capai dan kita rasakan. Kenapa demikian? Karena kita telah melepas semua ketergantungan duniawi yang manifestasinya adalah keinginan, yang itu lebih konkretnya dalam bentuk perilaku, makan, dan minum. Jadi mari kita nikmati, kita optimalkan puasa ini, dan jadikan sebagai kendaraan untuk mencapai kebahagiaan. Di mana bentuk manifestasi yang paling konkret dari kebahagiaan adalah kita mulai melepaskan ketergantungan kepada yang selain Allah. Hanya kepada Allah lah kita bergantung. Allahus Samad. Yang kedua, sebagaimana hadis yang kami sampaikan di awal, kalau kita menjalankan puasa ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diberi hadiah oleh Allah. Berupa apa? Berupa kebersihan, dibersihkannya kita daripada segala dosa-dosa. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan ketika kita merasa diri kita relatif sudah lebih bersih daripada dosa-dosa. Sudah lebih ringan, sudah lebih lepas. Di dalam kebersihan dari dosa-dosa inilah kita bisa lebih mendekat dan merasakan kenikmatan bercengkrama dengan yang maha abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari di awal Ramadan ini kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin untuk berpuasa, menahan diri, menambah amalan-amalan yang dapat menguatkan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Demikian, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.